Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Kurniadin, NPM 191000034. Di sini saya akan menjelaskan tentang ICTR dan ICTW. ITCY, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau ICTY, merupakan pengadilan internasional yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB sebagai respon adanya konflik dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di negara bekas Yugoslavia. Konflik diawali di tahun 1980 saat Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito wafat. Terjadi berbagai konflik dan diskriminasi etnis Yugoslavia. Bahkan konflik tersebut berdampak pada perekonomian Yugoslavia yang berujung pada krisis ekonomi dan politik. Semakin buruknya krisis ekonomi yang terjadi di Yugoslavia memunculkan keinginan bagi negara-negara bagian Yugoslavia untuk memisahkan diri. Hal tersebut diawali oleh Slovenia, lalu Kroasia, dan kemudian Bosnia. Namun saat Bosnia menyatakan kemerdekaannya, terjadi penyerangan yang dilakukan Serbia. Penyerangan yang dilakukan oleh Serbia terhadap Bosnia bukan merupakan penyerangan biasa, melainkan pada penyerangan tersebut terjadi berbagai pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penyerangan ini merenggut nyawa sekitar 100.000 orang dan mengakibatkan lebih dari 2 juta orang yang mengungsi. Terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB karena mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Sehingga sejak tahun 1991 hingga 1998, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan berbagai resolusi untuk menjaga perdamaian di wilayah Yugoslavia. Tahun 1993, PBB mendirikan suatu pengadilan internasional untuk menuntut individu yang bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di Yugoslavia, yaitu International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau ICTY. Pada proses pembentukan ICTY, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan berbagai resolusi sejak tahun 1991. Berikut beberapa resolusi PBB dalam upaya pembentukan ICTY. Resolusi nomor 713 tahun 1991. Resolusi ini berisi tentang embargo senjata Yugoslavia, yaitu terhadap semua pengiriman senjata peralatan militer. Yang kedua, resolusi nomor 771 tahun 1992 berisi tentang keamanan PBB atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia. Dan yang ketiga, resolusi nomor 780 tahun 1992 berisi bahwa Dewan Keamanan telah membentuk suatu komisi ahli untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada negara bekas Yugoslavia. Dan yang keempat, resolusi nomor 808 tahun 1993. Resolusi ini berisi tentang upaya Dewan Keamanan PBB untuk mendirikan International Tribunal bekas Yugoslavia. Dan yang terakhir, resolusi nomor 827 tahun 1993. Resolusi ini menyebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB telah membentuk International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau yang disebut dengan ICTY. Dengan demikian, ICTY dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan nomor 827 tahun 1993 dengan tujuan untuk menghukum para pelaku kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi sejak 1 Januari 1991 di wilayah bekas negara Yugoslavia. Selanjutnya yaitu ICTR. ICTR adalah International Criminal Tribunal for Rwanda atau ICTR merupakan pengadilan internasional yang didirikan oleh Dewan Keamanan PBB sebagai bentuk respon adanya konflik dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di negara Rwanda. Konflik diawali pada tahun 1994 saat Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana tewas tertembak di pesawat terbang. Sejak saat itu mulai terjadi berbagai pembunuhan massal yang dilakukan oleh etnis mayoritas di Rwanda
yaitu suku Hutu terhadap etnis minoritas di Rwanda, yaitu suku Tutsi. Pembunuhan massal ini yang terjadi selama 100 hari pada bulan April sampai Juli 1994, lebih dari 800.000 warga sipil suku Tutsi dan moderat suku Hutu tewas dalam peristiwa tersebut. Selain itu, 2 juta warga Rwanda melarikan diri setelah genosida tersebut berlangsung. Adanya genosida sebagai bentuk pelanggaran HAM berat di Rwanda yang juga melanggar hukum internasional membuat PBB sebagai lembaga yang menjaga perdamaian dan keamanan dunia harus bertindak untuk menghentikan pelanggaran HAM tersebut. Selain itu, PBB juga mengeluarkan beberapa resolusi dalam rangka menghentikan konflik yang terjadi di Rwanda yang menghasilkan beberapa lembaga dan juga perjanjian. Salah satu lembaga yang dibentuk oleh PBB adalah Pengadilan Internasional yang mengadili pelaku kejahatan internasional di Rwanda, yaitu International Criminal Tribunal for Rwanda atau ICTR, sebagai respon utama Dewan Keamanan PBB terhadap semakin buruknya pelanggaran HAM di Rwanda. Pada proses pembentukan ICTR, PBB mengeluarkan beberapa resolusi lainnya sebelum membentuk ICTR. Resolusi tersebut yaitu sebagai berikut. Proses pembentukan ICTR. Yang pertama, resolusi nomor 812 tahun 1993. Dalam resolusi berisi tentang terbentuknya Arusha Accord. Arusha Accord merupakan perjanjian perdamaian di Rwanda yang ditandatangani pada bulan Agustus 1993, namun perjanjian tersebut gagal. Yang kedua, resolusi nomor 846 tahun 1993. Dalam resolusi berisi tentang terbentuknya UNOMUR, yaitu merupakan lembaga penjaga perdamaian yang didirikan untuk mengawasi perbatasan antara Uganda dan Rwanda dan untuk memastikan bahwa tidak ada bantuan militer yang diberikan kepada Rwanda. UNOMUR secara resmi ditutup pada tanggal 21 September 1994. Yang ketiga, resolusi nomor 872 tahun 1993. Dalam resolusi berisi tentang terbentuknya UNAMIR, yaitu lembaga penjaga perdamaian yang dibentuk PBB untuk membentuk pelaksanaan perjanjian Arusha. UNAMIR secara resmi ditutup pada 8 Maret 1996. Dan yang keempat, resolusi nomor 1935 tahun 1994. Pada resolusi berisi tentang terbentuknya panel ahli untuk menganalisis terjadinya genosida dan pelanggaran HAM di Rwanda. Dan yang kelima, resolusi nomor 955 tahun 1994. Terbentuknya ICTR dan Statuta ICTR. Dengan demikian, ICTR terbentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 955 tahun 1994 sebagai upaya PBB untuk menuntut pertanggungjawaban individu terhadap kejahatan internasional yang terjadi di Rwanda. Selanjutnya, perbandingan Statuta ICTY dan Statuta ICTR. Yang pertama, baik dalam Statuta ICTY maupun Statuta ICTR terdapat yurisdiksi material tentang Konvensi Jenewa 1949. Namun dalam Statuta ICTR, pengaturan tentang kejahatan perang hanya termuat dalam satu pasal, yakni pasal 4 yurisdiksi material ICTR yang mencakup pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949. Tetapi juga mencakup protokol tambahan 2. Namun berbeda dengan Statuta ICTR. Dalam Statuta ICTY, ketentuan mengenai kejahatan perang termuat dalam 2 pasal berbeda, yaitu pada pasal 2 tentang pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949 dan pasal 3 tentang pelanggaran hukum dan kebiasaan perang. Yang kedua, kualifikasi dan pemilihan hakim dalam Statuta ICTR diatur dalam pasal 12, sedangkan pada Statuta ICTY, kualifikasi dan pemilihan hakim diatur lebih terperinci dan terpisah pada subpasal, yaitu pada pasal 13, pasal 13 bis, pasal 13 ter, dan pasal 13 quater. Yang ketiga, selain itu perbedaan lainnya terdapat pada pengaturan tentang hak istimewa
dan kekebalan. Pada Statuta ICTR, pengaturan tentang hak istimewa dan kekebalan tidak diatur dalam satu pasal, melainkan diatur dalam pasal 28 tentang bantuan dan kerjasama pengadilan. Namun dalam Statuta ICTY, pengaturan tentang hak istimewa dan kekebalan diatur dalam satu pasal terpisah, yakni dalam pasal 30. Adapun perbedaan lainnya tentang kedudukan dari masing-masing pasal dalam Statuta ICTR tidak termuat secara tertulis tentang kedudukan ICTR, namun kedudukan ICTR termuat dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 977 tahun 1995, yaitu Arusha, Tanzania, sedangkan kedudukan ICTY termuat secara tertulis dalam statutanya, yaitu pada pasal 31 yang menyebabkan bahwa kedudukan ICTY di Den Haag, Belanda. Perbandingan ICTY dan ICTR dilihat dari yurisdiksinya. Yurisdiksi material, kalau ICTR itu ialah tentang genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang yang berwujud pelanggaran terhadap pasal-pasal Konvensi Jenewa 1949 dan terhadap Protokol Tambahan 2. Kalau ICTY, pelanggaran berat terhadap The Geneva Convention of 1949, pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yurisdiksi personal, ICTR itu individu, ICTY juga individu. Yurisdiksi temporal, ICTR tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan 31 Desember 1994. Kalau ICTY sejak 1 Januari 1991. Yurisdiksi teritorial, ICTR wilayah Rwanda dan juga menjangkau wilayah di negara-negara tetangga Rwanda sepanjang kejahatan internasional yang dicakup ICTR di wilayah negara. Kalau ICTY ialah wilayah bekas Yugoslavia. Dan yang terakhir ialah kesimpulan dari pembahasan tentang ICTY dan ICTR. Bisa disimpulkan ialah menunjukkan persamaan maupun perbedaan dalam beberapa aspek dalam hal persamaannya. Pertama, penggunaan prosedur umum persidangan. Yang kedua, prosedur pelindungan hukum saat proses persidangan berlangsung. Yang ketiga, secara substansi ketiga statuta tidak mengatur hukuman mati dalam pemidanaan terdakwa dan hanya menerapkan hukuman penjara seumur hidup. Dalam hal perbedaannya, ketentuan yang termuat Statuta ICTY, Statuta ICTR, perbedaan meliputi beberapa aspek, yaitu struktur organ, memuat prinsip umum hukum pidana, permohonan banding, peran Dewan Keamanan PBB, prosedur penyerahan kasus, kewajiban melakukan kerjasama, pendanaan, dan prosedur amandemen. Proses pembentukannya ICTY dan ICTR dilakukan melalui mekanisme yang berbeda. ICTY dan ICTR dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB dan dibentuk melalui konferensi internasional. Pengaturan yurisdiksi ICTR dan ICTY terdapat berbeda dalam ruang lingkup yurisdiksi material, yurisdiksi teritorial, dan yurisdiksi personal, dan yurisdiksi temporal. Sedangkan dalam hal struktur organ menunjukkan bahwa ICTY dan ICTR memiliki kesamaan identik yang terdiri dari Chambers, Registry, dan Office of Prosecutors. Sementara struktur organ berbeda dengan ICTY dan ICTR, di mana struktur organ terdiri dari Presidency, Divisions, Registry, dan Office of Prosecutor. Sekian dan terima kasih atas pemaparannya. Mohon maaf bila ada kata atau ucap yang salah saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.